Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam rumah Allah ini, di masjid ini, kita berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan bisa kita amalkan, yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada seorang presiden, dia mengadakan sebuah sayembara. Sayembara niku sing napa nggih? Sayembara napa? Ya, bisa pertandingan, bisa perlombaan, ya, kompetensi, ya, dan yang semisalnya. Misalnya ada seorang presiden, dia mengadakan sebuah sayembara atau perlombaan. Barang siapa yang bisa menemukan sarung tangan yang bertanda tangan presiden dengan tinta emas, maka dia akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 triliun misalnya. 1 triliun akeh ora? Akeh. Apa maning 167 triliun. Apa maning 300 triliun. Sing dikorupsi ya. Nah, presiden ini mengatakan seperti itu, Pak Bu. Barang siapa yang bisa menemukan sarung tangan ada tanda tangannya presiden pakai tinta emas, maka dia akan mendapatkan hadiah 1 triliun. Kira-kira akeh sing melu mboten? Kathah. 1 triliun. Wong 1 juta be kadang wis seneng banget ya. 100 juta be wis akeh memaning 1 triliun. Pasti akan banyak yang ikut perlombaan tersebut. Nah, kemudian si presiden ini mengatakan tempat atau wilayah perlombaan itu diadakan di Indonesia. Kira-kira semakin banyak yang ikut apa semakin sedikit? Semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena tempatnya itu sudah diketahui, neng Indonesia. Berarti nggak perlu nyari di Malaysia, nggak perlu nyari di Singapura, nggak perlu nyari di
Rusia, Amerika, ya. Fokus di mana? Indonesia. Kemudian tak selang berapa lama presiden itu mengatakan tempatnya di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Lebih memudahkan apa menyusahkan? Memudahkan. Jadi kita nggak perlu nyari sarung tangan itu ada di, nggak perlu nyari di Papua, nggak perlu nyari di Kalimantan, nggak perlu nyari di Sumatera. Fokus di mana Pak Bu? Pulau Jawa. Tiba-tiba presiden itu mengatakan di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah. Wow, semakin akeh apa semakin sedikit? Semakin akeh, semakin ngerti tempatnya. Dan kemudian ternyata H-1 sebelum perlombaan itu dimulai, presiden itu mengumumkan bahwasanya sarung tangan itu cuma ada di Purbalingga. Nah, kira-kira semakin bludak apa semakin sepetil sing melu? Semakin bludak ya. Jadi pesertanya itu nggak akan nyari di Banyumas, nggak akan nyari di Purwokerto, nggak akan nyari di Semarang, nggak akan nyari di Wonosobo. Fokus teng pundi? Teng Purbalingga. Karena Pak Presiden bilang sarung tangan itu ada di Purbalingga. Kalian carilah sarung tangan itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebuah sedikit ilustrasi menggambarkan betapa terpesonanya manusia ketika diiming-imingi hadiah berupa dari sedikit bagian dari dunia. 1 triliun. Akan banyak yang ikut, apalagi tahu tempatnya di mana. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyediakan hadiah yang jauh lebih indah, jauh lebih istimewa daripada uang 1 triliun. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sedang mengadakan dalam tanda kutip sayembara bagi hamba-hambanya yang beriman. Sayembara apakah itu? Sayembara berebut malam Lailatul Qadar. Jadi kita semua Pak Bu, ini sedang dalam perlombaan. Sebelum kita masuk ke garis finish, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen memberikan sebuah hadiah bonus yang gak kalah jauh dari apa yang sudah dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu jauh lebih istimewa dari apapun yang ada di muka bumi ini. Kita sekarang sedang berlomba, dan kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang. Maka berusahalah untuk mencari malam tersebut, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan kali ini. Nah, sekarang sudah masuk malam berapa? Nanti malam ini malam berapa? Malam pinten? 24 ya. Ya, berarti wis lewat 3 harian. Aduh, kita kepriwe Ustaz. Ya orang aduh. Sihana 6 hari atau 7 harian. Itu kesempatan kita. Jangan sampai kendor, gaspol sampai Ramadan berakhir. Kenapa sih Ustadz kita harus mencari malam Lailatul Qadar? Kenapa kita harus bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah karena malam tersebut begitu sangat istimewa. Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa? Di antara dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar
ayat ke-1 sampai 5. Di situ sudah ada nggih, saya bawakan di teks bahwasanya di antara istimewanya bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan. Apa itu? Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar lebih istimewa, lebih indah daripada malam 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketahuilah, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan niku sih pinten tahun? Pinten Pak Bu? 83 tahun pas apa nalu ya? Ada lebihnya? Lebih pinten? 4 bulan. Bayangkan, satu malam berbanding dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya, kata para ulama, diantaranya Imam Mujahid, Imam Qatadah, ya, Al-Fara, Ibnu Qutaibah, ya, dan Az-Zajjaj, dan ulama-ulama yang lainnya. Ini adalah para tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi, yang mengatakan, jadi udah ustadz ya, jadi orang-orang dahulu, muridnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menjelaskan qiyamuha wal amalu fiha khairun min qiyami alfi syahrin wa siyamiha laisa fiha lailatul qadar. Kata mereka Pak Bu, maksud malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah orang yang sholat di malam itu, orang yang beramal soleh di malam itu, pahalanya setara dengan orang yang beribadah kepada Allah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Allahu Akbar. Panjenengan nuwun sewu niki, teng mriki umure sing paling senior sinten? Sinten? Pinten Pak? 57. Ada yang lebih 57? Ada. Pinten? 70. Masya Allah. Ada yang lebih 70? Pinten? 73. 88. Masya Allah. 88. Coba kita tanya ke bapaknya yang usianya 88. Pak, nuwun sewu Mbah. Nggih. Mireng mboten nuwun sewu? Nggih. Mbah, nuwun sewu niki kula taken. Selama 88 tahun panjenengan full ibadah napa mboten? 88 tahun niku. Full, Masya Allah. Biyen dong nom ya ibadah nggih. Atau sing nom nggih, Mas Tono pinten tahun? Masya Allah, 51. Nggih. Panjenengan Mas Tono selama 51 tahun itu panjenengan gunakan umur panjenengan full ibadah apa ora? Banyak alpanya, banyak bolongnya. Pada baik harus ngomong dengar gitu. 29 tahun ya. Saya umurnya berapa? 29 tahun. Itu enggak semua selama 29 tahun habis untuk ibadah Pak Bu. Kadang ya ana singgo turu, ana singgo dolan, ana singgo napa malih ngalamun, ana singgo ngrumpi ya. Itu kita habiskan usia kita rata-rata seperti itu. Nah ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Bu,
Orang yang beribadah di satu malam saja, Masya Allah, di malam Lailatul Qadar, dia itu kalau pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Berarti kan banyak banget itu pahalanya, banyak sekali. Makanya sangat rugi temenan Pak. Kalau ada seorang muslim kok di malam-malam terakhir bulan Ramadan bukannya sibuk untuk ibadah, tapi malah sibuk untuk apa Pak Bu? Untuk cari baju lebaran atau untuk jalan-jalan setiap malam ya, eman-eman, atau untuk tidur toh. Jadi kita coba gunakan. Selama ini tubuh kita sering dimanjakan. Kita sering memanjakan tubuh kita, sering buat leha-leha, sering buat untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Coba 10 hari terakhir di bulan Ramadan kali ini kita gunakan untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus ya. Baik itu untuk sholat atau untuk baca Quran. Insya Allah nanti akan kita bahas beberapa amalan mengenai bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan, Ustaz, malam Lailatul Qadar itu sih kapan? Nah ini pertanyaan favorit setiap tahun bedana sehingga. Ustaz, malam Lailatul Qadar itu kapan? Kata para ulama kita menjelaskan, Lailatul Qadar itu bisa berganti-ganti. Kadang di malam selikur mungkin, atau kadang di malam telulikur, atau di 27 ya. Atau bisa jadi, kata sebagian dari para ulama, malam Lailatul Qadar bisa di malam-malam genap. Jadi jangan sampai kita berkesimpulan lah anu ke malam genap turu bae lah, ya enggak. Genap ganjil tetap kita beribadah gaspol di terakhir bulan Ramadan ini. Intinya adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Kata beliau, kalian carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir ya. Jadi nggak usah pilih-pilih. Kita sibukkan diri kita di 10 terakhir bulan Ramadan untuk beribadah. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga memberikan kabar bagaimana suasana malam Lailatul Qadar ketika pagi hari. Nah, jadi kita nanti bisa memprediksi sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah gambaran kalau tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri pagi harinya itu bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Di pagi harinya setelah malam Lailatul Qadar, matahari itu terbit dengan cahaya yang putih, tidak menyilaukan pandangan manusia. Cahayanya itu putih adem, enggak
menyilaukan pandangan manusia. Kira-kira dia bisa urung nggih? Ki putih adem apa nu putih mendung ya? Jadi bukan mendung ya, cerah. Nanti disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ini ciri yang pertama dari Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi malam Lailatul Qadar, paginya kata Nabi itu cahaya matahari enggak menyilaukan pandangan kita. Jadi suasananya sangat adem sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada hari itu, pada malam itu suasana begitu sangat tentram, damai sampai terbitnya fajar. Itu ciri khas malam Lailatul Qadar, Pak. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga memberikan ciri-ciri Lailatul Qadar itu bagaimana. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Lailatul Qadri lailatun samhatun talqatun la harratun wala baridatun. Malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah malam yang indah. Malam yang indah berarti pripun? Cerah, bulannya keton, bintang-bintangnya kelihatan, enggak hujan. Lah mau bengi hujan apa ora? Hujan. Ya. Samhatun talqatun la harratun wala baridatun. Malamnya itu indah, malamnya itu cerah, dan suasana paginya itu enggak panas, enggak dingin. Malam dan paginya itu ora sumuk, orang gawe adem, netral. Nah mau bengi wis sumuk banget apa? Ngasih manjer kipas pira, Pak? Hujan ya, hujan tapi sumuk, Masya Allah ya. Sebagian kita merasakan seperti itu. Berarti kemungkinan ya, itu belum. Kemudian kata beliau, tusbihu syamsuha sabihataha dha'ifatan hamra'a. Dan di pagi harinya, kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi, kata Ibnu Abbas, cahaya sinar matahari pagi hari itu melemah kemerah-merahan. Jadi kata Nabi SAW, cahayanya putih redup ya, adem gitu. Sementara kata Ibnu Abbas, adem agak sedikit kemerah-merahan. Ya mulai sekarang mungkin panjenengan nanti kalau pagi-pagi coba lihat ya, kira-kira di arah timur sana nanti cahayanya bagaimana. Besoknya lagi dan seterusnya sampai selesai bulan Ramadan. Jadi ini mengenai kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Gak ada yang tahu, cuma ada kisi-kisinya. Kisi-kisi ini pun apa? Ya bocoran dari Rasulullah SAW. Ciri-cirinya itu malam begitu cerah, adem, ayem, tentram suasananya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini ada 7 hadiah nih Mas. 7 nih. Ini ada Al-Quran 3. Terus niki 4 apa isinya Mas? Kudu kembang api mbok. Apa? Sembako. Masya Allah, bisa kok parcel badan ini. Nah nanti bagi yang bisa menjawab pertanyaan, jadi nanti dibagi, ada sesi untuk bapak-bapak, ada sesi untuk ibu-ibu. 7 berarti bagi 2 pinten nih. Ya bapak-bapak emang dan ngalah nggih. Bapak-bapaknya 3. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Nggih lah, mboten napa-napa. Ibu-ibunya nanti ada 4 kesempatan.
yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekurang-kurangnya hanya ada 2, Pak Bu, cara supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Yang pertama tentunya adalah berdoa. Yang pertama apa? Berdoa. Ya, siapa lagi yang bisa memudahkan kita untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita yang mintanya kepada Allah, ya. Dan para ulama, ya, sebagian mereka ada yang ngasih contoh. Doanya diantaranya adalah Allahummarzuqni Lailatul Qadri. Ini bukan hadis, ya. Ini adalah doa yang dicontohkan oleh sebagian ulama. Allahummarzuqni Lailatul Qadri. Ini yang sangat ringkas. Ada yang sangat panjang, ya, tapi cukup dengan yang ringkas ini, maknanya luas, Pak. Allahummarzuqni, ya Allah, berilah aku rizki Lailatul Qadri, yaitu rizki berupa Lailatul Qadar. Jadi yang namanya rizki itu enggak melulu THR, Pak Bu. Yang namanya rizki itu enggak melulu parcel. Yang namanya rizki itu enggak melulu duit. Tapi rizki itu juga bisa berupa malam Lailatul Qadar. Kesehatan, kita bisa ibadah di malam-malam terakhir. Itu rizki yang lebih utama yang harusnya kita pinta kepada Allah. Jadi ulama ini memberi contoh, ya Allah, berdoa, ya Allah, berilah rizki untukku, yaitu rizki berupa malam Lailatul Qadar. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu harapannya Ramadan kali ini masih bisa menikmati Ramadan, tapi ternyata sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang menunda taubatnya, lah mengkolah pas Ramadan tahun ngarep nyong tobat, jebule pas Ramadan sudah depan matanya dia malah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang jamin. Maka manfaatkanlah momen-momen terakhir ini dengan sebaik mungkin. Berdoa. Ini doa minta kepada Allah supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian gimana Ustadz kalau misalnya nanti malam atau malam-malam berikutnya ketika saya bangun malam, kemudian saya merasakan hawa yang sangat tenang, sangat tentram, dan saya berprasangka ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kita lakukan, kata Nabi SAW, memperbanyak doa. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kalau misalnya aku sedang berada di suatu malam di 10 terakhir bulan Ramadan dan aku merasakan itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Jadi Nabi ngajarinnya itu Allahumma innaka afuun, mboten enten napa ne? Karime. Ya. Nek panjenengan tesi ragu, monggo dicek di riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan nek ditambahi priwe Ustaz? Oli apa ora? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, yang penting jangan diyakini itu tambahan dari Nabi. Ketambahan dewek, ya. Jadi yang dari Nabi itu Allahumma innaka afuwun
Afuun, ya, afun artinya adalah maaf, afwan gitu. Panjenengan sering mendengar kata afwan ya, afwan itu maaf. Ya. Allahumma innaka afuun, ya Allah, saya yakini Engkau adalah Maha Pemaaf. Innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya Engkau ini adalah zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan Engkau itu mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Doanya sampun hafal Pak Bu? Ya, coba kita ulang bersama nggih. Soalnya saya pernah dengar sebagian orang itu bacanya salah. Bukan tuhibbu tapi tukibul. Tukibul afwa fa'fu anni. Ya dadine ya artinya mbok kepriwe ya. Coba sekarang kita sama-sama ya, supaya nanti dipraktekkan di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Saya dulu, nanti panjenengan ikut tinggi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ngangge hak nggih. Hak bukan ha. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, saya ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, coba panjenengan sareng-sareng. Jajal diurang aja anak karime aja. Monggo. Sekali lagi Pak, monggo. Oke, Masya Allah. Itu nanti panjenengan praktekkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya nanti malam atau besok malam dan seterusnya sampai Lebaran. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yaitu dengan bersungguh-sungguh. Dengan apa Pak Bu? Bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Yaitu diantaranya adalah dengan menghidupkan setiap malam di akhir bulan Ramadan. Tunjukkan kalau kita benar-benar pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan biasanya kan di antara bukti orang itu sungguh-sungguh kan dibuktikan ya. Prakteknya nggak cuma ngomong. Panjenengan tes kemutan mboten Pak Bu? Bapak niki riyin pas ngelamar istrinya panjenengan. Perjuangannya pripun? Apakah mung adong modal ucapan? Apa ana buktine? Ya jelas ana buktine ya. Kalau nggak ada buktinya panjenengan mungkin belum gandeng istrinya panjenengan. Kita pasti memiliki keinginan kuat, ya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Maka ditunjukkan dengan pengorbanan, dengan harta, dengan kekuatan fisik, pikiran, ya, waktu. Itu kita korbankan semua. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Kalau kita benar-benar pengen mendapatkannya, maka harus bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan mengikat kencang sarungnya. Sarungnya gue diikat kencang, udah malah dikendoni. Maksudnya apa niki? Sarungnya diikat dengan kencang. Kata para ulama, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan ibadah. Jadi kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Nabi itu sibuk dengan ibadah. Salat terutama, salat sunnah. Ya. Nah Ustaz, kita kan taraweh Ustaz, itu bareng imam, ya, bareng imam. Saya pengen witirnya nanti. Nah, jadinya saya nggak selesai sama imam itu pripun? Biasanya bapak-bapak ada yang ikut taraweh nih, atau ibu-ibu juga. Kemudian setelah taraweh kan ada kultum, lalu sebagian ada yang pulang dengan alasan mengkolah witirin nang omah. Jebule kelabas. Dengan alasan witirnya di rumah. Itu bagaimana? Yang lebih afdol Pak Bu, panjenengan selesaikan sholat taraweh sama imam. Loh nanti witirnya gimana Ustaz? Ya sudah, witir selesai. Nanti kalau mau sholat malam gimana? Katanya witir sebagai penutup sholat malam. Ya nggak apa-apa panjenengan sholat malam lagi, yang penting nggak sama witir, karena sudah ditutup tadi. Mulai maning apa olih? Ya. Lah kemudian apakah kita mendapatkan sholat keutamaan qiyamul lail Ustaz? Sholat bareng imam dapat. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ka qiyamil lail." Ya, kutiba lahu qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan salat malam, yaitu salat tarawih bersama dengan imam sampai imam itu hatta yansorif. Yansorif itu ya salam, selesai. Maka apa balasannya? Kutibalahu qiyamul lail. Maka dia akan ditulis pahala salat malam qiyamul lail. Jadi jangan pergi, sebisa mungkin selesai dengan imam. Nah nanti malam panjenengan mau sholat malam, sholat qiyamul lail lagi, tahajud boleh, silahkan. Tapi jangan witir lagi, jangan. Witirnya sudah tadi. Ya. Jadi diantara menghidupkan malam itu dengan sholat. Ya. Lalu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi kalau bapaknya sudah bangun, ya istrinya apa? Dibangunkan. Atau istrinya sudah bangun, bapaknya belum bangun, ya bapaknya dibangunkan. Dan inilah keluarga yang sangat romantis Pak Bu. Ini adalah keluarga yang sangat romantis. Dan keluarga yang seperti ini, dia berada dalam kasih sayang Allah. Dia berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhihal ma. Allah Subhanahu wa taala merahmati
seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam, lalu membangunkan istrinya supaya ikut sholat. Ketika istrinya nggak bangun-bangun, suaminya kasih percikan air ke wajah sang istri. Semoga Allah merahmati keluarga yang seperti itu. Dan sebaliknya, rahimallahu ra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu tengah malam, lalu dia menunaikan sholat malam dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak bangun-bangun, lalu diperciki air supaya bangun. Tangi pak sholat. Responnya kepriwe? Sembarangan ora sopan temen. Sebagian mungkin ada yang kayak gitu. Ming bojone kok nyiprati banyu. Ya mungkin panjenengan dengan cara yang lain, dilus-elus, makin turun. Ya dengan cara yang bagaimana supaya kita itu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berat Ustaz, suami saya, istri saya untuk mempraktekkan itu dengan doa, Pak. Kalau belum bisa ya bangunkan sebentar, masih tidur ya kita doakan. Sudah, jangan sampai malah jadi ribut. Dengan doa terus sama usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan maksudnya adalah bangunkan keluarga kita supaya sholat malam. Suatu saat nanti ya, Allah pasti akan memudahkan panjenengan sekeluarga bangun malam untuk menunaikan sholat. Nah ini di bulan Ramadan kita seperti itu. Seharusnya saling kerjasama, yaitu saling kerjasama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami membangunkan istri, istri membangunkan suami, supaya menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan lain yang harus kita lakukan diantaranya ketika di 10 terakhir bulan Ramadan adalah baca Quran. Sudah sampai mana kita bacanya, sudah berapa juz? Nah Ustaz, kalau nggak bisa baca Quran gimana Ustaz? Iya belajar Iqra. Lah ya izin Ustaz, lo nak izin gua kapan bisa baca Qurannya? Latihan baca Iqra sama anaknya mungkin, atau sama suaminya, atau yang suami sama istrinya. Jangan malu. Kalau untuk kebaikan itu jangan malu ya. Sebagian orang melakukan keburukan saja nggak malu, masa kita melakukan kebaikan malu? Ada maling malah senyum-senyum dada-dada. Ora isin Pak Bu. Wonten maling sing kados niku? Wonten sinten? Teng TV malingnya seragaman ya. Seragamnya oren, nganggo peci maning. Nah, koruptor itu kan maling ya. Koruptor itu bahasa apa ya, halus dalam tanda kutip gitulah. Aslinya itu maling ya. Maling uang rakyat. Kue beora isin malah dada-dada ya. Masa kita yang mau melakukan perbuatan baik malu ya. Perbaiki diri kita di sisa Ramadan ini. Terus apalagi? Contohnya seperti zikir ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah, dan amal soleh yang lainnya. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan, biasanya ada pertanyaan gini, Ustaz, terus gimana kalau yang perempuan menghidupkannya, apakah di rumah atau harus iktikaf ya? Jadi di antara cara mendapatkannya adalah dengan iktikaf. Iktikaf di masjid ya. Bagaimana dengan yang perempuan? Para ulama kita memberikan dua solusi. Yang pertama, boleh di masjid jika ada mahramnya dan masjid itu benar-benar terjamin aman. Ini boleh, jadi nggak ada larangan. Dan yang kedua, lebih afdolnya
wanita tetap di rumah menghidupkan malamnya. Jadi ada dua alternatif, monggo panjenengan mau iktikaf di masjid atau di rumah silahkan ya. Tapi yang namanya iktikaf itu ya yang bisa dipahami dengan benar ya, itu iktikaf ya di masjid. Tadi ini berlaku bagi bapak-bapak. Timbul permasalahan lagi, Ustaz, masjid apa musola? Karena Indonesia kan beda. Nek masjid itu nggak Jumatan, musola orang nggak Jumatan. Masjid itu artinya apa sih? Tempat untuk sujud. Musola artinya apa? Tempat untuk sholat. Ya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya kenapa kok lebih dianjurkan di masjid? Karena biar nggak ketinggalan sholat Jumatnya. Tapi hal ini tidak bisa diterima secara mutlak. Karena iktikaf itu nggak harus 10 hari di rumah terus, di masjid terus, enggak. Boleh Pak Bu, misalnya kita iktikaf di masjid, bisanya habis isya sampai menjelang sahur, mboten napa-napa. Paginya panjenengan kerja atau aktivitas lainnya, mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol panjenengan di masjid terus. Ya. Jadi ibadahnya itu afdolnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengenai pembahasan kita pagi hari ini, yaitu tentang sayembara di akhir Ramadan. Kita telah membahas tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Terus apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang terakhir kita tadi membahas tentang bagaimana cara agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nggih. Sampun siap Pak Bu? Insyaallah. Tadi kesepakatannya pripun? Bapak-bapak 3 nggih kesempatan untuk menjawab. Ibu-ibu pinten? 4. Sembakonya ada 4 nggih. Sembakonya ada 4. Dibagi nggih. Bapak-bapaknya 2, ibu-ibunya 2. Tinggal langkah suara nggih. Pripun? Kabehan mboten napa-napa? Sembakone nggih ibune kabeh mboten napa-napa Pak Bu? Mboten napa-napa? Masya Allah niki ya. Berarti 4 pertanyaan ini untuk ibu-ibu hadiah sembako kabeh. Sepakat niki Pak? Sepakat, Masya Allah ya, pria sejati. Nah, bapak-bapaknya hadiahnya apa? Al-Quran nggih. Al-Quran. Napa? Ibu-ibu kabeh? Al-Quran lagi ya, biar rata. Bapak-bapaknya dulu atau ibu-ibunya dulu nih yang ditanya? Ya, Bapak Kerin. Ibunya terakhiran nggih. Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana ciri Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini keren, Pak. Nggih. Ciri-cirinya kalau pagi suasananya apa? Adem nggih, terus angin sepoi-sepoi ya, adem. Adem yang ini sepoi-sepoi nggih. Orang mungkin adem, anginnya semribit banget ya. Terus cahaya mataharinya pripun? Cahaya mataharinya pripun? Pripun? Tidak menyilaukan pandangan nggih. Monggo, Masya Allah. Nun saya mohon. Barakallahu fiik. Nggih, sami-sami. Pertanyaan kedua, Pak. Apa yang dimaksud dengan malam 1000 bulan? Nggih, Mas. Iya, 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Monggo.
Pertanyaan terakhir, Bapak-bapak. Bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nggih, Pak, monggo. Batik. Pertama berdoa, terus Masya Allah. Doanya pripun, Pak? Masya Allah, mumtaz. Terus kalau misalnya kita merasakan itu malam Lailatul Qadar, doanya pripun? Mboten. Kalau kita merasa itu malam Lailatul Qadar, kita berdoanya bagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Masya Allah, monggo. Iya, betul. Barakallahu fiik. Nah, sekarang tinggal ibu-ibu, ya. Siap, Bu? Siap, insya Allah. Pertanyaan pertama. Ini nggak ada di pembahasan tadi. Coba gampang gini ki gampang. Insya Allah panjenengan bisa ngira-ngira dan betul insya Allah. Bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, nih Bu, pakai kacamata gitu. Nggih. Nggih, terus Masya Allah, nggih betul. Jadi ciri niki nggih, ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ibadahnya semakin bagus, ketaatannya semakin tambah. Contohnya gimana? Yang tadinya nuwun sewu nggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Yang tadinya sholat bolong-bolong, tiba-tiba sholatnya boten bolong-bolong. Yang tadinya sholatnya cuma di rumah, bapak-bapak, tiba-tiba langsung pengen jamaah. Itu tanda paling jelas orang bukan kena gitu. Orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibu sinten nggih? Ibu Tiwi nggih. Saking pundi? Oh, Jakarta, Masya Allah. Saking Jakarta. Mudik nih. Monggo. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan kebiasaan Nabi di 10 terakhir Ramadan tadi? Nggih, monggo Ibu yang pakai kacamata. Nggih. Napa Bu? Nuwun sewu. Enggak dengar. Maaf. Coba. Oh, mengencangkan sarung. Maksudnya napa niku mengencangkan sarung? Anu melorot apa kepriwe? Aku sun maju apa ya? Anu nun saya mungkin agak maju napa nggih? Apa ada mik? Tang mriki coba. Nggih, singkat kacamata. Nggih. Oh nggih, menghidupkan salat malam maksudnya. Terus napa malih? Membangunkan keluarga, terus napa? Ya, untuk ibadah ya, salat, zikir dan yang lainnya. Ya, monggo. Ibu sinten?
Sinten Bu? Ibu Solihah. Ya, nanti nuwun sewu saya tanya nama-namanya karena mau didata sama Mas Tono gitu katanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan ketiga, tadi kan disebutkan malam Lailatul Qadar itu diantara keutamaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sinten sing saged menyebutkan keutamaan lainnya, satu saja. Angkat tangan monggo. Niki Bu, yang pegang kertas atau yang belakang? Yang pegang kertas siap? Belum siap ya ini. Nah, yang belakang, nggih, monggo. Napa? Bisa lebih paham dalam memahami agama gitu. Bisa lebih mudah dalam memahami agama gitu. Ya, saya tampung dulu nggih. Saya tampung dulu. Ada yang mau nyoba lagi jawab? Nggih, monggo, Bu. Napa? Coba ulang. Itu sudah disebutkan tadi, ya. 1000 bulan ya sama itu maksudnya. Pertanyaannya saya ulang, saya ulang. Malam Lailatul Qadar itu di antara keutamaannya adalah orang yang beribadah lebih dari seperti orang yang beribadah seperti 1000 bulan, selama 1000 bulan. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja keutamaan lain di malam Lailatul Qadar itu? Nggih, monggo. Loh, itu ibunya udah jawab nggih? Oh, belum. Nggih, coba monggo. Sanes, yang belakang. Nah, niki Masya Allah, malam diturunkannya Al-Quran. Sinten Bu namanya? Oh, Ibu Siti. Tak kira ibu Nekulo. Sama-sama Siti. Nah, pertanyaan terakhir, sing gampang nggih. Sing gampang nggih. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat pinten? Monggo. Yang pegang pulpen coba. 1 sampai 5? Salah. Ini yang pakai masker coba. Yang pakai masker coba, Bu. Nggih, betul, ayat ke-3. 1 sampai 5 itu suratnya nggih. Mencakup semuanya.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.